Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang meminta bantuan ke Banten untuk menyerang ketika sedang diserang Portugis di tahun 1600. Padahal Banten sendiri juga sama lagi diserang oleh Portugis, lagi ada diancam oleh Portugis dan Belanda saat itu di tahun 1600 sampai 1603. Disebut dalam dokumen Teluk Banten itu dikenal dengan istilah Perang Dunia Jilid 1 abad 17, dan itu heroisme dengan mengangkat 20 jaya Kesultanan Banten untuk menghalau semua musuh-musuh Eropa itu, karena mereka ingin menguasai secara penuh dari awalnya niatnya untuk dagang, tapi ingin menguasai secara penuh, sehingga dilakukanlah semua pesisir laut itu ditanami dengan istilah nama-nama jaya, dari mulai jaya Raksa, jaya Tunda, jaya macam-macam, ada jaya-jaya itu sampai ke Jayakarta, Pangeran Jayakarta itu di tahun 1600 ketika di tahun itu. Nah, kekuatan meriamnya di Banten itu kekuatan, saya meyakini ini yang ada di yang ada di Kecamatan Curug, nama kampung Tinggar, meyakini proses pembuatan gerobaknya ada di situ atau pembuatan meriamnya, karena itu nama kampung Tinggar itu artinya meriam, kampung Tinggar itu. Terus pengolahan tembaganya di mana? Ada namanya Gua Tembaga di Cibanten. Jadi ada Gua Kandaka yang sekarang yang Banten Girang. Terus ke atasnya lagi ada namanya Gua Tembaga. Nah, tidak jauh dari Gua Tembaga, kurang lebih sekitar 20 meter, itu namanya Watu Tungku. Gede-gede watunya. Jadi kayak proses untuk pengolahan logam. Nah, kemungkinan di situ tuh tempat proses pembuatan bahan baku untuk tembaganya, kemudian diproses membuat senjatanya yang ada di Tinggar. Proses pembuatannya ini masih kemungkinan, masih mencari, karena dokumen itu hanya menyebut Jepang meminta bantuan meriam dari Banten, 1000 meriam dengan misu dan mimisnya, dan Jepang dan Banten itu mengirimkan itu di periode tahun 1600. Maka peristiwa itu betul atau tidak, cek laporan dari Jepang, dan Jepang juga pernah dikirim bantuan meriam dari Banten. Makanya ketika Perang Dunia Kedua di tahun 1942-45, Jepang itu datang pertama itu ke Margagiri, markasnya di Kampung Nyamuk itu di Solor. Jadi kurang lebih sekitar 200 meter dari jalan raya itu dulu ada namanya PAL, ada buat ngikat kapalnya di daerah di ujung kampung ini. Sekarang kan udah sebagian udah proyek ya. Dulu ada di situ untuk ngikatnya. Dan laporan-laporan koran Jawa Baru juga menyebut di situ, tapi menyebutnya Nyamuk, karena dulu nama desanya bukan Margagiri tapi nama desanya Nyamuk. Nama batas desa Nyamuk itu sampai ke, tapi Beketor itu masuknya ke Bojonegara. Beketor itu masuk ke Bojonegara sampai ke Gedong, itu masuk desa Bojonegara. Gunung Santri beda nama. Jadi desa Bojonegara itu ada dua desa sebelumnya. Jadi ada desa Bojonegara, ada desa Gunung Santri. Nyamuk pun ada dua, nyamuk Solor dengan Nyamuk. Ya, jadi kemudian di tahun 1952 ditata kembali oleh pemerintahan Republik. Tapi sebelumnya itu ada dua kampung, ada dua desa jadi satu. Nah, kalau tentang kekuatan militer itu relatif ya.
kekuatan militer itu relatif, tapi dari laporan tahun 1628 yang saya upload koran di FB tadi pagi, itu menganggap bahwa Banten itu kekuatan militernya sangat fantastis. Kekuatan militernya itu laporan koran Eropa yang terbit di tahun 1628. Itu menginformasikan bahwa koran di militer di Banten itu meriamnya itu jaraknya hanya 5 meter. Jarak meriam itu di bibir pantai itu semuanya meriam semuanya. Nah, artinya kalau meriam itu siaga 5 meter di bibir pantai dari titik 0 Banten sampai titik 0 sampai Domas yang posisi ini berapa kekuatan militernya? Karena yang dilawan dulu orang-orang yang ada di dari laut. Karena di tahun 1500 sampai 1600 satu-satunya pelabuhan yang persis di bibir pantai hanya Banten. Untuk Nusantara di tahun 1600, yang lainnya agak ke dalam sehingga bisa dihalau dengan ini. Tapi Banten betul-betul bibir pantai. Batasnya dari mana? Batasnya antara Spelwijk dengan Karanganto. Yang sekarang Empang itu dulu pantai. Jadi yang sekarang yang dari Pantai Gope itu namanya Gegara. Gegara itu pemecah ombak. Dulunya sebagai tempat untuk mancing, tempat untuk ikan, kayak di Lontar. Jadi ada teluk, kemudian ada gegara. Ada yang dibuat gegaranya. Kalau di Banten lama sebenarnya awalnya nggak dibuat gegara itu, datang sendiri pasirnya, sama kayak di Lontar, kadang-kadang hilang, kadang-kadang ada. Jadi yang kemudian jadi kayak semacam pulau. Sebenarnya itu untuk menghambat ombak yang ke daratan. Nah, jadi begitu peristiwa tentang sejarah. Jadi semakin banyak buku kosong yang diusak-asik, manuskrip yang dibaca segala macam, maka sedikit ada titik terang, sedikit ada titik temu untuk melihat, mendapatkan informasi. Jadi bukan hanya sejarah peristiwanya, termasuk juga titik-titik lokasinya. Karena hampir setiap lokasi itu memiliki memiliki cerita, memiliki sejarah setiap periodenya. Sejak kapan mulai tercatat dalam arsip Eropa. Maka kalau yang paling banyak tercatat dari titik 0 sampai Bojonegara, itu pertama adalah Cibaga, yang pertama, karena itu adalah mungkin banyak tokoh, karena kemudian di situ ya didirikan sekolah. Ada sekolah Vervolg School yang dibangun tahun 1917, sehingga banyak ini. Terus juga banyak makam-makam kuno juga di situ. Sama Bojonegara itu banyak bukan tokoh, termasuk juga kalau desa-desa yang lain itu kayak Nyamuk. Terus kalau di 1800-an baru banyak. Tapi kalau sebelumnya itu menyebut hanya dua tempat, Bojonegara dengan Cibaga. Nah, ini bisa bisa di cross check di koran-koran atau di arsip-arsip zaman dulu. Karena Jepang itu dulu punya pabrik, kalau sekarang itu jelly. Jadi ada rumput laut yang biasa untuk dibikin jelly, bahan baku jelly. Itu pabriknya dulu di Kampung Cibaga. Dibangun tahun 1812 kalau salah. Proses pembangunannya. Nah, namanya Jepun. Nah, ini kata Jepun itu menjadi kata rumput laut yang biasa dibuat untuk jadi bubur. Dikenal dengan istilah bubur Jepun. Nah, jika saya bubur Jepun itu seperti apa? Dulu nyebutnya bubur Jepun. Sekarang ketika
ada apa namanya yang jelly, ternyata bubur Jepun itu jelly. Dan orang-orang di wilayah Salira sampai ke Bojonegara dulu sering, ketika musim-musim sekarang nih banyak Jepun karena pertemuan air tawar dengan air laut. Jadi rumput laut itu hidup subur, nggak makan bubur Jepun itu. Mungkin undur diri, turun. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada waktu untuk bisa berbagi informasi dari buku-buku yang baru di apa namanya, dari buku-buku kuno yang dibaca. Jadi nanti akan mengulas tentang pasukan khususnya, pasukan infanterinya, pasukan, dan cara melatihnya kayak gimana tentang di masa Kesultanan Banten. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.